Britney, 16 tahun, lahir di Colorado dari ayah bernama Jim dan ibu bernama Alicia. Dia juga punya adik laki-laki, James, yang begitu dekat dengannya. Daerah tempat tinggal keluarga ini dikenal sebagai tempat peternakan, tanah yang luas, dan merupakan daerah industri pertambangan penduduk asli Amerika. Pada Agustus 2010, Jim mendapat pekerjaan sebagai penambang emas dan karena alasan inilah, dia memboyong keluarganya pindah ke Elko. Di Elko juga terdapat sirkuit rodeo yang sangat besar. Pada saat itu, Britney masih berusia 7 tahun, sedangkan James 6 tahun. Begitu mereka pindah ke Elko, Britney langsung tertarik untuk belajar menunggang kuda. Dia memang seorang remaja yang kuat sekaligus mandiri. Tetapi sayangnya, pernikahan kedua orang tuanya tidak berjalan harmonis, sehingga mereka memilih untuk bercerai. Britney lebih memilih untuk tinggal bersama sang ayah dengan alasan supaya bisa merawat kuda kesayangannya. Pada hari Minggu 8 Maret 2020, Britney bersama ayahnya pergi ke tempat ayahnya biasa berlatih band. Pada saat berada di sana, Britney mengirim Snapchat kepada teman-temannya. Kemudian, dia memberitahu ayahnya kalau dia akan dijemput oleh Dickie. Dickie adalah remaja berusia 18 tahun yang dikenal Britney di sebuah rodeo setempat. Jim mengizinkan Britney pergi dengan Dickie. Pada sekitar jam 7.30 malam, Jim baru pulang ke rumah, tetapi dia tidak melihat anaknya di rumah. Jim pun mencoba menelpon Britney, tetapi langsung masuk ke voicemail. Jim menelpon mantan istrinya, Alicia, tetapi dia menjawab Britney tidak ke rumahnya. Alicia juga mencoba menelpon Britney, tetapi sama saja langsung masuk ke voicemail. James, adiknya, juga mengatakan belum mendapat SMS dari Britney. Jim kemudian mencoba menelpon Dickie untuk mencari tahu keberadaan anaknya karena dia yang menjemput Britney. Dickie hanya menyatakan kalau dia menurunkan Britney di SMA Spring Creek. Dia juga menambahkan bahwa terakhir melihat Britney ketika dia pergi dengan seorang pria berkulit putih, badannya tinggi, dan berpenampilan koboi. Dickie menyebutkan pria tersebut mengendarai Ford F-150 warna hijau lawas yang tampaknya keluaran tahun 2000-an. Keesokan harinya, sekitar pukul 6 pagi, keluarga Britney segera menghubungi polisi untuk mengajukan laporan orang hilang. Seorang petugas segera menindaklanjuti laporan keluarga ini. Saat menemui Alicia, polisi mendapat informasi bahwa yang melihat Britney terakhir kali adalah Dickie saat dia mengantarnya ke lokasi sekolah. Dickie sendiri mengatakan pria koboi yang dilihatnya kurang begitu jelas wajahnya. Yang dipertanyakan oleh keluarga Britney adalah kenapa Dickie meninggalkan Britney begitu saja di sana, apalagi saat dia dibawa pergi oleh seorang pria. Dari salah satu teman dekat Britney, datang informasi kalau Britney sedang kontak dengan seseorang yang dipanggilnya GT. Sementara itu, ada petugas lain yang sedang mencari Dickie dan berhasil menemukannya di tempat parkir sekolah menengah Spring Creek. Dickie menyatakan telah menjemput Britney. Dia bertanya mau diantar kemana dan apa rencananya hari itu. Britney menjawab belum tahu, jadi mereka berkeliling saja tanpa tujuan, sampai akhirnya ayah Dickie menelponnya dan menyuruh dia pulang. Kemudian Dickie mengatakan Britney turun dan masuk ke sebuah mobil hijau, kemudian masuk ke dalam hutan gelap bersama pria koboi jangkung. Polisi tidak mendapati kejanggalan dari pernyataan Dickie, lalu membiarkan dia pergi. Sementara itu, keluarga Britney dan teman-temannya tidak tinggal diam dan menunggu informasi saja dari pihak polisi. Mereka segera bergerak dan melakukan pencarian sendiri semampu mereka. Sekitar 500 selebaran orang hilang yang mereka cetak, segera mereka sebarkan di mana-mana dengan harapan ada informasi masuk tentang keberadaan Britney. Teman-teman Britney sempat mengirim pesan kepada Dickie untuk menanyakan apakah dia kira-kira bisa memberi saran lokasi mana saja yang belum mereka jajaki. Dickie menyuruh mereka mencarinya di sekitar pegunungan Spring Creek. Dia juga meminta supaya teman-temannya itu tidak menyalahkannya. Tentu saja, hal ini membuat teman-temannya bingung dan bertanya-tanya apa maksudnya. Pada 10 Maret, Alicia mendapat SMS dari nomor tidak dikenal. Orang ini mengatakan menyekap Britney dan mengatakan kalau remaja ini sakit.
Mereka juga meminta sejumlah uang tebusan. Alicia segera menunjukkan SMS ini kepada polisi dan mereka menyarankan supaya Alicia tidak segera menanggapinya terlebih dahulu. Akan tetapi, hal ini membuat sang pengirim pesan marah besar. Orang tersebut kembali mengirim SMS dan mengancam akan segera membunuh Britney kalau Alicia tidak menjawabnya segera. Pada keesokan harinya, yaitu 11 Maret, ada dua pria setempat yang sedang mengadakan perjalanan di dekat Burner Basin yang jaraknya sekitar 28 km di luar kota. Tiba-tiba mereka melihat ada darah di jalan dan di sebuah lapangan tanpa ada terpal biru. Mereka pun segera menghubungi pihak berwenang. Polisi bergegas meluncur ke lokasi dan di sana mereka mendapati tubuh seorang wanita muda di bawah terpal biru. Korban dalam keadaan tertelungkup. Jelas sekali telah terjadi pelecehan seksual atas korban. Celana serta pakaian dalamnya tampak ditarik hingga ke mata kaki. Di leher korban tampak ada luka bekas tusukan. Tidak jauh dari korban ditemukan sepasang kunci dan name tag atas nama Britney. Sementara di dekat semak-semak ditemukan bungkus kondom, kondom bekas, dan headphone. Semua barang ini dikumpulkan untuk kemudian diuji. Pihak keluarga segera diberitahu kalau jenazah Britney telah ditemukan. Polisi terus melacak dan mempelajari siapa yang mengirim permintaan uang tebusan itu. Setelah ditelusuri, ternyata nomor itu tidak terlacak di wilayah Nevada. Polisi menemui jalan buntu. Penyebab utama kematian Britney adalah pencekikan dan luka leher yang memutuskan arteri yang terkoyak. Dipastikan bahwa korban telah mengalami pelecehan seksual karena DNA pembunuh tertinggal di lehernya. Di tangannya tampak ada luka pertahanan. Polisi kembali melacak koboi berinisial GT. Menurut teman-temannya, Britney sering berkomunikasi dengan dia via Snapchat. Salah seorang teman mengatakan pria misterius itu pernah tinggal di daerah setempat, tetapi pada saat Britney menghilang, dia sedang berada di Alaska. Dilaporkan bahwa terdapat populasi sementara dalam jumlah besar yang akan berada di wilayah ini dengan tujuan bekerja di beberapa peternakan. Polisi menduga bisa jadi pembunuhnya adalah para pendatang sementara ini. Namun sekali lagi polisi menemui jalan buntu. Salah satu tetangga keluarga ini setelah mendengar informasi mengatakan bahwa dia sepertinya mengenal seorang pria berinisial GT yang memiliki peternakan dan mengendarai Ford F-150 hijau. Ketika ditelusuri, polisi mendapat dua nama pemilik peternakan yang sama-sama GT, tetapi sayangnya keduanya sedang tidak ada di wilayah itu saat Britney dinyatakan menghilang. Polisi menanyai Alicia seputar adakah kira-kira orang yang ingin melukai Britney. Alicia menceritakan seseorang yang beberapa bulan sebelumnya tampak menyimpan rasa kepada Britney. Dia berpenampilan koboi dan mengendarai mobil yang bagus. Dia terlalu mendesak Britney sehingga malah membuatnya mundur. Pemuda ini tersinggung atas penolakan Britney dan akhirnya memutuskan dia. Tetapi Britney masih bersahabat dengan adik perempuannya. Pada suatu malam, Britney berada di dalam mobil bersama adik perempuannya dan mereka mengalami kecelakaan. Setelah kejadian ini, sang kakak berubah jahat dan tidak menyenangkan terhadap Britney. Dia mengatakan kenapa Britney tidak mati sendiri saja dan dia berharap Britney mati pada saat kecelakaan itu. Dia juga menyumpahi Britney diperkosa orang dan dibunuh di padang pasir. 3 bulan kemudian, Britney meninggal dengan kondisi yang mirip dengan kutukan pemuda ini atasnya. Polisi berhasil mendapat rekaman CCTV atas pria yang dimaksud, tetapi dia tampak sibuk bekerja pada saat Britney menghilang. Dia pun dicoret dari daftar tersangka. Setelah menemui berkali-kali jalan buntu, polisi kembali menoleh kepada Dickie. Polisi menggeledah rekaman CCTV dari beberapa rumah dan juga pusat-pusat bisnis terdekat TKP dengan harapan dapat menemukan mobil hijau. Sebuah SPBU Maverick di ujung jalan menuju sekolah memiliki kamera CCTV. Tetapi tidak ada tanda-tanda mobil hijau lewat di sana, melainkan mobil Chevy biru milik Dickie yang tampak melaju. Mobilnya melewati SMA dan melaju terus menuju tempat mayat Britney ditemukan.
Kronologinya adalah pada 8 Maret 2020 pukul 15.30, Britney dijemput Dickie dari tempat latihan band ayahnya. Mereka melewati pom bensin Maverick sekitar jam 4 sore. Polisi menggeledah data foto Britney dan Dickie untuk mencari tahu apakah Britney masih berada dalam mobil saat melewati SPBU. Telepon keduanya menunjukkan mereka masih bersama dari tempat latihan ke pom bensin, lalu ke lapangan di Burner Basin, tempat ditemukannya mayat Britney. Dickie segera diperintahkan untuk datang ke kantor polisi dan memberikan data ponselnya di sana. Dia juga diminta memberikan sampel DNA supaya bisa dieliminasi jika tidak cocok. Dickie bersedia memberikan DNA-nya. Ternyata hasil lab menunjukkan baik DNA Dickie maupun Britney ditemukan pada kondom bekas. DNA Dickie juga ditemukan di bawah kuku Britney dan juga di lehernya. Polisi kembali menginterview Dickie dan menanyainya apakah dia dan Britney pernah berhubungan intim, dan dia menjawab tidak karena menganggap Britney seperti adiknya sendiri. Ketika dicecar pertanyaan lagi, Dickie selalu mengubah ceritanya. Akhirnya, dia diberitahu kalau kondom bekas dan mayat Britney telah ditemukan. Dia juga diberitahu bahwa DNA-nya ada pada kondom dan juga pada tubuh Britney. Dia mengatakan Britney tiba-tiba bersikap genit dan setelah mereka berciuman, Britney melakukan blowjob kepadanya dengan tetap memakai kondom. Dia juga masih tetap ngotot kalau Britney dijemput pria koboi. Dia memang mengatakan belum pernah bertemu pria ini, tetapi dia tahu wajahnya dan sosoknya dan tahu juga mobil yang dipakainya. Pada 19 Maret 2020, Dickie resmi ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan. Pada Mei 2022, Dickie diadili. Jim bahkan menghadiri sidangnya setiap hari tanpa terlewatkan. Jim mengatakan nyawanya serasa tercabut setiap saat foto-foto anaknya yang menjadi korban pembunuhan ditampilkan di hadapan sidang. Setelah persidangan 9 hari, Dickie dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan pelecehan seksual. Penuntut menyoroti bukti forensik dan bahkan menghadirkan mantan pacar Dickie yang menuduhnya telah berulang kali melakukan kekerasan atasnya. Dickie pernah setidaknya 4 kali mencekiknya. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun atas tuduhan pembunuhan. Dia juga mendapat tambahan 20 tahun atas penggunaan senjata mematikan dan 10 tahun atas pelecehan seksual. Pria berusia 21 tahun itu tidak pernah memberikan alasan kenapa dia harus membunuh Britney. Kini dia mendekam di penjara Lovelock Correctional Center.